landasan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pelajaran hidup dari sosok Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana kita mengaplikasikan peringatan Maulid Nabi dalam kehidupan sehari-hari. 3 tema ini akan kita bahas. Yang pertama, landasan. Ada satu ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayat. Ucapkan olehmu, karena karunia Allah dan karena rahmatnya lah, maka hal itu hendaklah orang-orang mengekspresikan kebahagiaan. Ibnu Abbas menyatakan bahwa di dalam ayat itu ada 2 hal yang semestinya orang mengekspresikan kebahagiaan dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Pertama, fadlillah, karunia Allah. Yang dimaksud karunia Allah dalam ayat itu menurut Ibnu Abbas adalah ilmu. Yang kedua, rahmatihi, rahmah Allah yang ada pada ayat itu adalah hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 hal ini menjadi penting. Manusia itu ada 2 unsur di dalam dirinya. Pertama ada unsur lahir, yang kedua unsur batin. Unsur lahir itu adalah jasad, Bu, seperti tangan, kaki, mata. Itu jasad. Posisinya adalah al-jasadu kal khadimi. Jasad itu ibarat pelayan. Fisik kita itu ibarat pelayan. Siapa yang menjadi majikannya? Wal qalbu kasayidi. Dan hati itu ibarat majikan. Perbandingannya, kalau fisik kita, kalau tangan, kaki itu adalah pekerja dan hati adalah majikan. Kalau hati mengatakan angkat tangan, ya angkat. Kalau hati menyuruh tangan untuk diam, ya diam. Kalau hati menyuruh kaki untuk melangkah, ya melangkah. Maka posisinya tubuh kita itu adalah bagaikan pekerja dan yang menjadi majikan adalah hati. Yang menarik adalah agama kita memaknai hati itu dengan kolbu, Pak. Kolbu itu secara bahasa artinya sesuatu yang bolak-balik. Yang bolak-balik itu maknanya sesuatu yang mudah berubah, tidak menetap dalam satu keadaan. Itu namanya kolbu. Ada senang, ada susah, itu namanya kolbu. Nah, sifat hati yang mudah berubah ini, kemudian hati punya posisi mengambil keputusan untuk langkah fisik, itu dipengaruhi oleh 2 unsur. Yang pertama ada unsur nafsu, yang kedua ada unsur akal. Nafsu itu adalah majmu'atun minasyahwati wal ghadab. Kumpulan dari semua rasa senang dan rasa benci, itu nafsu. Maka nafsu itu ada istilah nafsu senang namanya syahwat. Yang kedua ada nafsu benci namanya ghadab. Sementara akal adalah ilmu. Akal secara bahasa artinya mengikat. Mengapa akal disebut mengikat? Mengapa ilmu itu disebut sesuatu yang mengikat?
Manusia di dalam mengambil keputusan sangat dipengaruhi pertama pertimbangan perasaan. Maka ada unsur senang dan tidak senang, like or dislike. Ada syahwat, ada godok. Dan yang kedua ada pertimbangan ilmu. Contoh, kalau anak kecil, ibu, anak-anak kita di sekolah bisa jadi dua hal. Kata nafsunya udah pulang saja, udah tidur aja di kelas. Kata akal jangan, kita sedang belajar. Nah, pertarungan antara nafsu dan akal ini menjadi dominan dan hati yang memutuskan. Jika akal memilih nafsu, jika akal memilih keinginan dan kebencian, dan ilmu ada di bawah kendali nafsu, maka jadinya akal yang tadinya positif sekarang jadi akal-akalan. Kenapa ada orang yang maksiat? Karena ilmunya ada di bawah nafsunya. Kenapa ada orang yang berbuat curang? Kenapa ada orang yang berbuat ya seperti itu, negatif? Pada prinsipnya perbuatan negatif yang dilakukan itu bukan karena dia bodoh, tetapi nafsunya, keinginan dan kebenciannya bisa jadi melampaui ilmunya. Sehingga yang tadinya akal itu mendorong positif, sekarang jadi akal-akalan. Maka nafsunya itu menjadi nafsu yang bersifat nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh itu adalah nafsu yang di dalamnya penuh dengan keinginan dan kebencian, dan akal dijadikan alat untuk mewujudkan nafsunya. Maka timbullah kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa ada orang jahat? Orang jahat itu bisa jadi adalah orang yang nafsunya melampaui akalnya. Sebaliknya kalau hati itu memilih akal, nafsu tadi ibarat kuda, nafsu itu ibarat kuda, ingin dan tidak ingin, like or dislike, senang atau tidak senang, itu bagaikan kuda, dia akan melangkah kemanapun sebagaimana apa yang ia inginkan. Dia akan berlari kemanapun sebagaimana apa yang ia inginkan. Maka ketika nafsu tersebut dikendalikan oleh ilmu, kalau pengetahuan tersebut ilmunya melampaui nafsunya, pertimbangan rasionalitasnya, pertimbangan ilmunya melampaui daripada pertimbangan nafsunya, maka nafsu itu akhirnya menjadi tenang. Bagaikan ketika kuda liar, yang kuda itu betapa sehebat apapun kuda itu, kemudian kuda itu jika dikendalikan maka akan tenang. Maka demikian pula keinginan dan kebencian kita, jika keinginan dan kebencian itu dipandu oleh ilmu, betul-betul ilmu ada di atasnya, maka yang terjadi kita mampu menjadi orang yang tenang. Itulah orang yang punya nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah atau jiwa yang tenang adalah tatkala ilmu melampaui daripada nafsunya. Nah, inilah cita-cita hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengendalikan keinginan dan kebencian agar ada di bawah panduan ilmu? Tadi ilmu adalah nikmat, tetapi jika ilmu itu tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, jadi bumerang. Yang sekali lagi, ilmu adalah anugerah, tetapi jika ilmu tersebut tidak bisa membawa dia semakin dekat pada ketenangan, apabila nafsunya melampaui akalnya, maka jadilah orang yang seperti itu. Nah, inilah anugerah Allah hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan dzikir. Dzikir itu kanari wan nur. Zikir itu bagaikan api dan bagaikan cahaya. Api yang membakar karat-karat dosa di dalam hati, cahaya yang menunjukkan jalan kita. Maka sesungguhnya dzikir inilah yang membawa ilmu yang dimiliki seseorang
untuk mampu mengendalikan nafsu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikrullah hati menjadi tenang. Kenapa? Karena hati yang penuh dengan posisi dia sebagai penentu, dia sebagai pengatur. Tetapi jika hanya mengandalkan ilmu saja, maka tetap hati masih bisa bergoncang karena nafsu bisa lebih kuat. Tetapi jika ada zikrullah, jika ada zikir pada Allah, la ilaha illallah, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini ma'abbataka wa ma'rifatak misalkan, maka akan membawa batin kita semakin pada posisi yang sangat tenang menghadapi situasi. Dan zikir itu sesungguhnya adalah penyambung antara hati dengan ketenangan sejati. Nah, inilah sesungguhnya yang dihadirkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejatinya sangat penting buat alam ini. Mengapa sangat penting? Karena tanpa adanya al-Islam, tanpa ada ajaran tentang zikrullah, maka manusia hanya mengandalkan rasionya. Ketika manusia hanya mengandalkan rasionya, maka rasio itu terbatas, Pak. Kalau ini kita gambarkan, ini apa, Pak? Gelas isi air. Tahu, Pak, ini gelas? Yakin tahu? Jam berapa dibuatnya? Oleh siapa? Di mana? Dari satu titik yang tahu ada jutaan sisi yang tidak kita ketahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha tahu semenangkan kalian tidak tahu. Pada posisi inilah manusia kalau berpikir pasti akan sampai pada titik di mana dia itu akan tumpul dalam berpikir. Karena setiap apa yang ia tahu, batas puncaknya adalah ketidaktahuan. Puncak pengetahuan manusia pada akhirnya adalah ketidaktahuan. Kalau orang berpikir sedalam-dalamnya tentang sesuatu, maka puncaknya adalah ketidaktahuan. Tatkala manusia hanya mengandalkan pengetahuannya dan puncaknya ketidaktahuan, pasti akan labil menghadapi sesuatu. Tadi saya katakan ini apa, ini gelas dibuat di mana, kapan, siapa pembuatnya, terbuat dari mana, bahannya dari apa saja, berapa ukurannya. Dan di titik ini kita menjadi orang yang bingung. Demikian pula kenapa ada orang bingung di dunia ini? Karena dia hanya mengandalkan dirinya untuk mencapai tujuan. Sementara dirinya adalah makhluk yang lemah. Tidak ada manusia yang bisa mencapai titik puncak kehidupan hanya mengandalkan rasionya. Maka dia butuh rasa. Dan rasa itu ada dalam dzikir. Dan yang mengajarkan dzikir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan dzikir paling utama adalah ketauhidan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah, tiada yang disembah kecuali Allah. Pada hakikatnya adalah puncak kesadaran manusia sebagai makhluk yang lemah untuk mengakui keagungan yang menciptakan dirinya. Nabi SAW itu, para bapak, kalau ditanya apa puncak kebahagiaan beliau, puncak kebahagiaan beliau itu dalam sebuah hadis. Kalau kita baca Iqadul Himam, Syarah Hikam Ibnu Athaillah, ada ini begini. Ju'ilat qurratu aini fis shalat. Puncak kebahagiaanku tercipta di dalam sholat. Kalau kita mungkin di absen apa puncak kebahagiaannya? Puncak kebahagiaannya A, B, C, D. Tapi Rasulullah SAW, puncak kebahagiaanku ada di dalam sholat. Kita, para ibu, para bapak, tidak lepas dari masalah. Tidak ada satu manusia yang bisa mengumpulkan semua keinginannya. Pasti ada satu titik di mana dia tidak akan menemukan apa yang ia inginkan. Karena karakter kita tercipta sebagai makhluk yang lemah.
Ibnu Abdul Rabbi mengatakan begini, ala innama dunya nadharatu aikatin idza akhdara minha janibun jaffa janibu. Ingatlah dunia itu bagaikan kebun. Jika satu bagian menghijau, pasti ada bagian lain yang akan mengering. Kalau kita punya sesuatu, maka pasti kita akan diuji dengan sesuatu yang sama. Kalau kita diuji dengan sesuatu, pasti ujian pun akan. Hidup itu begitu. Ketika ada nikmat, pasti ujian bertambah. Ketika ada ujian bertambah, nikmat pun bertambah. Waktu kecil, kita berpikir, kita belum punya apa-apa. Kata yang memeriksa, kamu sehat. Tapi pada waktu sehat, kamu tidak bisa punya apa-apa. Karena belum bisa kemana-mana. Kamu gak punya banyak makanan. Akhirnya setelah itu kamu bekerja seluas-luasnya demi mencapai apa yang diinginkan. Setelah kamu mencapai tingkat di mana kamu menginginkan, diuji lagi. Kata yang memeriksa, Bapak sekarang sudah punya banyak hal, tapi Bapak gak boleh makan banyak hal. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa sampai mengumpulkan semua apa yang ia inginkan. Pasti setiap kali ada cahaya, sebentar lagi ada gelap. Dan ketika gelap pasti akan ada cahaya. Dunia itu begitu karakternya. Bahagia karena ada balancing, ada keseimbangan di dunia ini. Ada orang yang sukses di rumah tapi tidak sukses di pekerjaan. Ada orang yang sukses di pekerjaan tapi tidak sukses di rumah. Manusia itu pasti ada satu titik di mana kelemahan itu menjadi nyata. Maka betullah sesungguhnya Ibnu Abdul Rabbi begitu. Hiyadaru malamalu illa fajai'u. Dunia itu tempat di mana banyak angan-angan hanya berbuah rasa sakit. Alaiha walalladzatu illa masaibu. Dan tidak ada kelezatan di dunia ini kecuali banyak sekali berbuah menjadi rasa ujian. Artinya apa para bapak? Kita tanpa Islam, kita tanpa tauhid, bagaikan orang yang terombang-ambing di lautan. Hanya mengandalkan diri di lautan yang tidak pernah kita ketahui luasnya seperti apa. Demikian pula kita di dunia. Dunia ini secara maknawi artinya sesuatu yang paling dekat. Mengapa? Karena tidak ada manusia di dunia ini yang akan menikmati panjang apa yang ia punya. Contoh, kita punya pakaian, Bu. Pakaian yang dipakai berapa lama kita nikmati? Ada perasaan 1 bulan pakai, Bu, jangan dilepas. Ada gak kebahagiaannya? Biasa. Kenikmatannya itu singkat. Dunia itu yang singkat. Mengapa? Kita pakai, ada nikmatnya, ada bedanya. 1 bulan dipakai, ada gak ingin beli lagi pakaian? Kenapa? Karena sudah merasa yang itu sudah usang dan usang. Satu hal yang paling penting, tiada yang paling menenangkan manusia kecuali tauhid. Kecuali keyakinan bahwa pengaturan hidup itu diatur oleh Allah. Bu, sayang sama anak ibu? Suka diperhatikan anak ibu? Para bapak suka merhatikan anak bapak? Yakin? Yakin, Bu? Jam berapa tubuh anak bapak meninggi? Jam berapa mereka bisa bicara? Hari apa? Tanggal apa? Berarti apa maknanya? Tiada yang menyayangi hidup kita melampaui Allah. Kalau ada orang yang mengklaim sayang pada kita, adalah manusia. I love you, I miss you. Maka cintanya yang seperti itu sangat terbatas. Satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kita, tatkala kondisi apapun, satu-satunya yang menyayangi kita tanpa pernah lepas dari kita hanyalah Allah. Bisa berdetak jantung, apakah kita merasakan kita yang menggerakkan jantung? Tidak. Hanya Allah. Kalau begitu, mengapa kita bingung menghadapi kenyataan?
Sementara yang mengatur kehidupan adalah Allah yang Maha Penyayang. Bu, apa bacaan harian kita? Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa sadayana? Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua sifat Pak di sana yang disebutkan. Apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu apa artinya? Maha pengasih. Ar-Rahim maha penyayang. Coba apa hikmahnya? Artinya kenapa kita harus selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim? Agar meyakini bahwa apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi tidak lepas dari kasih sayang Allah. Terjemahkan kenyataan itu dengan keyakinan pada kasih sayang Allah. Jika kita pernah dilukai orang, maka terjemahkan, pasti ini kasih sayang Allah. Alhamdulillah saya yang dilukai, bukan jadi yang melukai. Kalau melukai itu berarti penuh dosa, yang dilukai punya kesempatan sabar. Memaknai kehidupan itu kalau dimaknai dengan keyakinan pada kasih sayang Allah, akan tenang menjalani kenyataan. Jika kita sama-sama Bu, jika yo Pak Ibu, jika kita tidak mempunyai sesuatu yang indah, maka yakinkan bahwa Allah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah. Dua, keinginan kita, silakan. Keinginan kita mungkin baik, versi kita, tapi keputusan Allah adalah yang terbaik. Karena keinginan kita timbul dari keterbatasan kita, sementara keputusan Allah timbul dari pengetahuannya yang amat luas. Jadi sampai seperti ini Bu Pak, ada orang yang dia itu gembira, bahagia gitu. Kenapa dia bahagia? Karena gorkofi bihari tauhid, sudah tenggelam dalam lautan tauhid. Kenapa dia tenggelam dalam lautan tauhid? Dia sudah menikmati kenyataan. Daripada kita bingung menghadapi hayalan, menghadapi keinginan, lebih baik kita dahulukan menikmati kenyataan. Daripada selalu berpikir daging yang ada yang belum kita dapatkan, lebih baik kita menikmati tempe yang ada di depan kita. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka sungguh aku akan menambahkan nikmat pada kalian. Artinya nikmati dulu kenyataan sebelum engkau menikmati hayalan. Ini luar biasa al-Islam mengajarkan kita. Maka kelahiran Nabi itu betapa mulianya Pak, betapa hebatnya, betapa agungnya, sehingga kita hari ini tahu bagaimana langkah kehidupan, tenang menghadapi kenyataan. Karena harta yang paling berharga itu apa Pak? Ketenangan. Ya, keluarga betul. Tapi ada yang paling lebih penting, tenang. Tenang itu sesuatu yang diidam-idamkan semua orang. Bapak kenapa ingin bekerja? Agar tenang keluarga. Bapak hari ini kenapa buat tempat? Karena ingin tenang. Semuanya ingin tenang. Dan ketenangan itu timbul dari hati. Dan hati yang tenang adalah hati yang ingat pada penciptanya. Ada koneksi, ada hubungan yang erat. Kisah yang luar biasa Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Siti Hajar pada waktu itu ditempatkan bersama Nabi Ismail alaihi salam itu. Ini ujian dari Allah. Ini Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam itu dibawa ke Mekah. Pada waktu itu masih gurun pasir.
Luar biasa Siti Hajar tatkala bertanya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah memerintahkan engkau menempatkan saya di sini? Jawabannya ya, na'am. Siti Hajar mengatakan, idzan la yudhayyun. Jika ada dalam keriduan Allah, yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Seorang istri luar biasa melangkah dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah mencari air 7 kali. Dengan perasaan tauhid tidak terasa capek, Pak. Karena kalau orang melangkah dengan cinta, maka sejuta langkah pun tidak akan terasa berat. Contoh, kenapa seorang ayah atau seorang ibu mencintai anaknya? Cinta ayah pada anak, cinta ibu pada anak itu cinta yang sudah tidak memerlukan alasan. Kalau cinta laki-laki pada perempuan, itu cinta yang masih punya alasan. Kenapa kau cinta dia? Ya karena cantik, ya karena dia itu begini-begini. Kalau sayangnya ayah ibu pada anak sudah tidak perlu lagi alasan. Mau bagaimanapun anaknya tetap disayangi. Itu luar biasa. Nah, orang bisa seperti itu di dalam menyikapi kenyataan. Apapun yang Allah berikan pada kita itu adalah bahagia kalau ada tauhid di dalam hatinya. Siti Hajar melangkah dengan pasti. Tauhidlah landasannya. Keyakinan pada Allah lah yang sangat penting. Allah Maha Sayang. Allah Maha Tahu yang terbaik. Nikmati kenyataan. Karena ini yang terbaik dari Allah. Maka pada waktu itu Allah menunjukkan keagungannya. Melalui kakinya Nabi Ismail yang disentuhkan pada tanah, keluarlah air yang berkumpul. Namanya air Zam-Zam. Yang sampai sekarang kita nikmati kalau kita berangkat haji atau umroh kan kita menikmati. Apa coba? Itu wujud dari keimanan seseorang yang yakin bahwa tiada yang paling mampu mengatur hidup kita kecuali Allah. Berarti para bapak, pesan dari Maulid hari ini, satu, kita menyadari kekurangan kita. Yang kedua, kita bersyukur karena ada yang menunjukkan jalan bagaimana kekurangan kita itu mampu ditutupi dengan kebahagiaan, dengan ilmu. Dan hadirnya Nabi Muhammad SAW itu adalah anugerah. Kenapa? Karena akal tidak mampu menjangkau semua yang diinginkan. Akal bisa tenang dengan dzikir, dan yang mengajarkan dzikir adalah Nabi Muhammad SAW melalui al-Islam dengan sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, terakhir yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini, mari para bapak, momentum Maulid Nabi ini kita semakin mencintai Nabi, belajar semua ajarannya. Kemudian yang paling penting buat kita adalah belajar untuk bahagia. Bahagia itu ternyata bukan di pelupuk mata. Bahagia itu bukan ada di kaki atau di tangan. Bahagia itu ada di hati. Dan hati yang bahagia adalah yang sadar bahwa yang terjadi adalah yang terbaik dari Allah. Tundukkanlah akal untuk mengakui bahwa yang Maha Mencipta hanyalah Dia yang Maha Satu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi, cekap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.